infonya ya. Nadia. Ya, Pak. Jangan ngumpet aja, ntar di ini sama Farid. Bentar, Pak, bentar. Nah, kan gitu kan. Farid, mau kita mulai belum? Nadia, gimana? Farid? Ya, Pak, mau lanjut, Pak. Saya juga udah infoin ke grup. Kita mulai aja ya. Nih, teman-temannya pada ini. Ini siapa yang ngechat lagi? Coba mulai aja, Pak. Mulai aja ya, Farid ya. Ya. Baik adik-adik sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang kelima ya. Nah ini Bapak bilang, Bapak sampaikan di minggu yang lalu bahwa materi kita ini berkelanjutan ya. Rangkaiannya berkelanjutan ya dia, runtut ya. Nah, minggu ini kita belajar tentang perekrutan. Perekrutan itu artinya udah keluar nih pengumuman lowongan ya. Lowongan untuk merekrut orang, merekrut SDM, merekrut pegawai atau merekrut karyawan ya. Perekrutan yang dimaksud. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya tentunya manajemen ya. Nah, definisi dasarnya perekrutan adalah proses pencarian. Nah, siapa yang mencari? Yang mencari dalam perekrutan ini tentunya manajemen ya. Kemudian dengan apa? Dengan cara bagaimana dia mencarinya? Dengan cara memikat para calon karyawan strip pelamar yang mampu. Nah, sekali lagi ini yang mampu ya. Untuk melamar sebagai karyawan. Jadi, kalau lamaran Anda tidak diterima, lamaran Anda tidak dipanggil-panggil, berarti Anda dianggap tidak mampu di sini ya. Gitu ya. Nah, dengan cara apa dia memikat? Ya, agar adik-adik sekalian atau calon karyawan mau naruh lamarannya di sana. Dengan cara apa dia memikat? Mulai dari gajinya, mulai dari status tenaga kerja, mulai dari apa jaminan dan tunjangan-tunjangan yang lain. Itu pemikat agar karyawan mau melamar di perusahaan tersebut. Jadi dalam proses ini artinya apa perekrutan ini? Bukan hanya tenaga kerja saja yang butuh dong kalau begitu ya. Perusahaan juga sangat butuh ya untuk dia menghasilkan barang atau jasa. Perekrutan atau rekrutmen adalah usaha mencari. Kembali lagi, perekrutan itu dasar kalimatnya adalah mencari. Mencari siapa? Mencari tenaga kerja. Agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi rekrutmen itu mereka mencari agar tenaga kerja mau melamar di suatu perusahaan. Jadi bukan karena keinginan satu pihak saja ya. Karena kalau keinginan satu pihak saja nggak bisa. Seandainya keinginan karyawan aja atau keinginan perusahaan saja nggak bisa. Ya. Makanya di sini disebut bahwa tenaga kerja itu adalah sebagai penjual jasa, ya, penjual jasa. Proses perekrutan itu sendiri bagaimana? Tahu-tahu timbulnya timbulnya lowongan pekerjaan. Nah, di materi kita minggu yang lalu kan ada analisis analisis pekerjaan ya, job deskripsi, job spesifikasi ya. Nah, itu nyambung sampai dengan ke perencanaan tenaga kerja, kemudian setelah perencanaan tenaga kerja lahir dia masuk ke perekrutan. Terakhir minggu depan
itu kita materinya tentang seleksi. Setelah perekrutan itu diseleksi. Jadi perekrutan itu belum berhenti ya. Belum, perekrutan itu artinya bukan dia sudah sebagai pegawai, bukan. Ini masih baru calon ya. Mulai dari perencanaan. Jadi kalau adik-adik disuruh bikin bagannya proses perekrutan, perencanaan sumber daya. Ini ya, ada perencanaannya ya. Jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Permintaan para manajer, kemudian lowongan pekerjaan, analisis formasi jabatan. Pendapat para manajer. Analisis formasi jabatan ini deskripsinya. Deskripsi pekerjaan, persyaratan jabatan, ini orang yang harus mengisi, persyaratannya harus memenuhi ini ya. Metode yang digunakan, metode penarikan. Metode penarikan itu bagaimana? Metode tertutup atau metode terbuka ya, sistem penarikannya. Baru nanti pelamar yang memuaskan ya. Nah, inilah ruang lingkup dari proses perekrutan. Jadi bukan tahu-tahu ada tenaga kerja seperti itu, enggak ya. Nah, sebagaimana materi kita minggu yang lalu tentang perencanaan sumber daya manusia, ya. Bapak kan udah bicara bahwa sumber supply SDM itu dari mana? Kan minggu yang lalu udah Bapak bahas ya. Supply-nya itu kan terbagi menjadi dua. Ada internal, ada eksternal. Ya, kalau internal, karyawan yang mengisi lowongan pekerjaan itu diambil dari perusahaan dengan cara dimutasi. Jadi yang mengisi internal ini adalah karyawan yang sudah ada dengan cara dimutasi. Kok dengan cara dimutasi, Pak? Contohnya begini ya. Dalam satu bagian ada 10 orang. Kemudian ada supervisor yang kosong atau leader yang kosong. Ya kan? Jadi dari karyawan yang 10 orang tadi dia diangkat. Diangkat itulah yang namanya dimutasi, dia dipindahkan ya. Dari bagian operator atau karyawan operasional menjadi karyawan manajerial. Nah, itu dimutasi namanya, ya. Cuman yang mengisinya karena ini internal itu tetap dari karyawan yang sudah ada, yang sudah menjadi tenaga kerja di sana. Ada kebaikan dan keburukannya. Begitu juga nanti kalau ditariknya dari eksternal. Internal kebaikannya meningkatkan moral disiplin kerja karena ada kesempatan promosi. Otomatis dong untuk menduduki jabatan leader, supervisor dan lain sebagainya itu kan ada penilaian ya berkaitan dengan disiplin kerja, promosi gitu ya. Kemudian biaya penarikannya relatif kecil karena nggak terlalu perlu banyak biaya kan, nggak membuka lowongan yang besar-besar seperti itu kan. Toh yang dudukinya yang sudah menjadi karyawan. Kemudian waktu penarikannya relatif singkat, nggak lama, nggak perlu ada proses cek surat lamaran, seleksi, terus kemudian tes ya, kemudian terakhir tes kesehatan, nggak perlu ada seperti itu. Kebaikannya ya, waktu penarikan relatif singkat. Kemudian orientasi dan industri tidak diperlukan. Kalau dari dalam, dari karyawan yang biasa. Karena kenapa? Orientasi itu kan, definisinya orientasi itu kan pengenalan tenaga kerja baru terhadap lingkungan kerjanya. Itu orientasi. Ya. Jadi orientasi itu pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan pekerjaan dia. Induksi, pengenalan karyawan baru terhadap tata tertib perusahaan, peraturan perusahaan. Contoh peraturan perusahaan itu kerja pakai seragam, pakai peneng, mulai dari jam berapa masuk, jam berapa istirahat, jam berapa keluar. Kemudian kebaikannya kestabilan karyawan semakin meningkat. Kenapa? Karyawan nggak keluar masuk, nggak turnover, ya, nggak turnover. Jadi kestabilannya kenapa? Karena ini ada kesempatan buat promosi, ya. Orang bisa saja dari karyawan operator dia bisa jadi pimpinan, ya. Keburukannya, kewibawaan karyawan yang dipromosikan kurang. Kewibawaannya ya, contohnya begini, ada 10 orang, 1 orang diangkat leader yang tadinya teman kalian, teman kerja kalian, otomatis dong
Ya, udah CS ini, udah teman ini lebih kurang begitu ya. Nah, ini yang dimaksud karyawan kewibawaannya berkurang. Beda kalau seandainya yang menjadi leader kalian atau supervisor karyawan baru. Jangankan dia menegur kalian, dia lihat aja pekerjaan kalian, kalian sudah merasa apa? Merasa takut ya dan lain sebagainya. Jadi kewibawaannya berkurang. Kemudian kurang membuka kesempatan sistem kerja yang baru. Karena kenapa? Ini kan orang lama. Jadi pengalaman tetap pengalaman yang dulu, ya kan? Kegiatan kemampuan dia tetap kegiatan kemampuan yang dulu karena kan orang lama. Karyawan sendiri yang mengisinya jabatan tersebut. Nah, ini kalau sumber penarikannya dari internal, ya. Kan banyak tuh ya ditemukan ada karyawan bagian produksi tahu-tahu diangkat dia di QC, tahu-tahu diangkat jadi leader, tahu-tahu diangkat jadi supervisor. Itu yang Bapak maksud. Karyawan internal itu ya. Jadi yang menduduki adalah karyawan yang sudah ada. Nah, kalau eksternal, ini kan ada definisinya ya. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowong diambil dari luar perusahaan. Artinya pelamar baru. Orang baru gitu, ya, yang mengisinya. Nanti maksudnya nanti. Nah, kebaikannya kewibawaan pejabat relatif baik. Karena kenapa? Karyawan lama kan nggak tahu apakah pimpinan ini orang yang strong, orang yang yang benar-benar menggunakan wewenangnya, kan jadi nggak berani terlalu melakukan hal yang tidak baik ya, atau nyoncong lah istilahnya, nggak berani seperti itu ya. Karena kenapa? Kita nggak mengenal orang itu. Ini bahasanya tadi, contohnya tadi. Kemudian kemungkinan membawa sistem kerja yang baru. Nah, karena dia orang baru, dia tahu dong situasi kerja karyawan lama. Dia membawa pengalaman dia kan. Oh, ini nggak begini. Kalau sistem kerjanya yang benar, yang cepat begini. Nah, itu contoh ya, kemungkinan membawa sistem kerja yang baru. Ini dari segi kebaikan. Dari segi keburukan, prestasi karyawan lama cenderung menurun karena nggak ada kesempatan. Oh, kalau kayak gitu kata karyawan lama, kalau posisi baru diduduki oleh orang baru, kami nggak ada kesempatan dong untuk promosi. Berarti kalau kami ngelamarnya operator, tetap operator aja. Contohnya saya dulu kerja di sini pendidikan SMA, sekarang saya S1. Berarti tetap nggak akan ada kesempatan dong, ya kan? Nah, ini kan cenderung karyawan lama dia pastinya agung, motivasi jadinya ya. Kemudian biaya penarikan besar karena kan memerlukan karyawan yang lama ini kan perlu pengiklanan, perlu seleksi, ya itu kan memakan biaya. Kemudian lama ya, karena prosedur seleksi itu dijalankan minggu depan kita belajar itu ya. Kemudian orientasi dan induksi harus dilakukan, iya dong, karena dia kan karyawan baru. Orientasi kan pengenalan lingkungan, dia harus kenal lingkungannya dulu. Kemudian induksi, iya dong, dia harus mengetahui tata tertib dan peraturan perusahaan yang ada, kan begitu ya. Turnover cenderung akan meningkat karena merasa tidak diberi kesempatan, tidak ada promosi dan lain sebagainya. Karyawan jadi keluar masuk, nggak betah, nggak ada harapan buat berprestasi. Yang keenam, perilaku dan loyalitas belum diketahui. Dari karyawan yang baru ini kan kita nggak tahu perilakunya bagaimana, ya kan? Perilaku itu attitude. Apakah dia temperamen, apakah dia penyabar, apakah dia solidaritas, kita nggak ngerti. Ya. Dan loyalitas belum diketahui. Loyalitas itu begini, ya. Anda adalah pekerja yang menjual jasanya untuk bekerja dan mendapatkan upah. Tapi kan kebanyakan begini, kalau ada mandor, ada leader, baru rajin kerjanya, bagus kerjanya, nggak banyak ngobrol, nggak nongkrong. Tapi giliran nggak ada leader, kerjanya nyantai, ya, nongkrong, ngobrol dan lain sebagainya. Itu berarti Anda tidak loyalitas terhadap pekerjaannya. Nah, jadi definisi loyalitas dimaksud begitu ya, perilaku dimaksud begitu ya, belum diketahui. Ya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, jadi ini ada dua ya sumber penarikannya, ada internal, ada eksternal. Sebenarnya di minggu yang lalu di
perencanaan tenaga kerja udah Bapak bahas. Ya. Nah kemudian metode nih, metode. Jadi metode rekrutmen, metode penarikan, ya itu ada dua. Kalau ditanya, metodenya apa? Metode tertutup dan metode terbuka. Kalau metode tertutup kan sering tuh ya, adik-adik ya, karyawan itu nggak dibuka, nggak tahu ada lowongan di sana, tahu-tahu ada tes saja, tahu-tahu ada orang masuk aja. Nah itu metode tertutup namanya, nggak dibuka secara umum. Ya, taunya dari mana? Taunya dari karyawan yang lama, ya. Kemudian taunya dari saudara yang sudah kerja di sana. Nah itu sistem metode tertutup, nggak ditempel, gitu. Ya. Ada metode terbuka. Nah, metode terbuka itu penarikan informasinya secara luas, memasang iklan, media, massa, cetak, elektronik agar tersebar luas. Dengan harapan para pelamar lebih banyak, ya. Sehingga kalau pelamar lebih banyak, tentunya akan banyak pilihan, akan gampang untuk mendapatkan karyawan yang qualified, yang diinginkan sesuai dengan job deskripsi dan job spesifikasi. Nah ini berkaitan dengan metode. Kalau tertutup pasti yang ngelamar nggak banyak, yang ngelamar nggak banyak. Kelemahannya itu, ya. Kelebihannya kalau metode tertutup, karyawan lebih bisa dikendalikan. Kamu kalau bawa adik kamu, contohnya ya, harus rajin kerjanya, nggak boleh males. Kalau males kerjanya kamu sendiri ya, yang tanggung jawab. Nah lebih kurang begitu. Kalau terbuka, kelebihannya akan banyak mendapatkan pilihan, akan banyak yang melamar. Tapi kekurangannya karyawan nggak bisa dikendalikan karena dia ngelamar sendiri, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, berkaitan dengan rekrutmen, ya, berkaitan dengan rekrutmen, kita melamar pada suatu perusahaan. Tadi kan judul di awal ini, nih. Rekrutmen itu adalah proses pencarian dan memikat, ya, dan memikat. Sehingga kita mau melamar di sana. Nah, apa saja yang dimaksud dengan memikat sehingga kita mau melamar di sana? Nih. Perekrutan dipengaruhi, ya kan? Nah, sebelum melamar pekerjaan, pertama yang mempengaruhinya adalah balas jasa yang diberikan. Kita lihat, oh, saya mau melamar di sana karena gajinya besar. Begitu juga sebaliknya, saya nggak mau melamar di sana karena gajinya kecil, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mau melamar di sana karena status karyawannya tetap atau bulanan. Saya nggak mau melamar di sana karena status karyawannya harian lepas. Nah ini yang mempengaruhinya. Kemudian saya mau melamar di sana karena di sana kita dihargai sebagai aset, ya. Kemampuan kita, keahlian kita dihargai, suatu saat karir kita bisa naik. Saya nggak mau ngelamar di sana karena di sana karir kita nggak dihargai. Kalau kita operator ya udah operator aja seumur hidup. Nah, itu yang mempengaruhinya ya. Kemudian job spesifikasi. Saya mau melamar di sana karena pendidikan saya, kemampuan saya sesuai dengan posisi saya di pekerjaannya. Saya nggak mau melamar di sana karena nggak sesuai. Masa saya sarjana komputer kok ditaruhnya di bagian produksi, contohnya begitu ya. Nah ini mempengaruhi. Kemudian metode penarikan juga mempengaruhi. Kalau tertutup berarti sedikit yang tahu ada informasi lowongan pekerjaan di sana. Begitu juga sebaliknya. Kalau terbuka kita mengetahui secara luas. Ya. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah soliditas perusahaan. Soliditas itu definisi awalnya adalah solid. Solid ya, solid itu kuat, kokoh.